Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6 yang hebat, yang solih dan solihah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Arin dalam pembelajaran tematik muatan SPDP tema 2 subtema 2 dengan materi melanjutkan pekan lalu, yaitu pola lantai dalam gerak tari daerah dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran adalah 1. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Baiklah anak-anak, silakan kalian siapkan buku tema 2 dan buku catatannya. Mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mempelajari seni tari daerah ataupun kesenian adalah termasuk salah satu penerapan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Tafsir dari ayat ini menerangkan tentang kecintaan kita terhadap negeri. Di dalam agama Islam, jika negeri kita diserang oleh musuh, maka wajib bagi kita untuk berjihad, membela negeri kita dari serangan tersebut. Kita lanjutkan anak-anak untuk pola lantai pada tari daerah. Dalam tari, penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Masih ingat ya anak-anak tentang definisi pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Fungsi pola lantai pada tari daerah yaitu menjaga setiap penari tidak bertabrakan, membantu penari menentukan gerakan berikutnya, penari lebih energik, menciptakan kekompakan, dan merupakan ciri khas suatu tarian. Mari kita ingat pola lantai yang telah kita pelajari di subtema yang lalu. Anak-anak masih ingat bentuk pola lantai yang sudah Ustazah terangkan pekan lalu? Ada pola lantai lurus vertikal, lurus horizontal, diagonal, dan lengkung. Untuk lurus yang vertikal atau dari depan ke belakang, contohnya antara lain pada tari Yospan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, dan tari Baris Cengketan di Bali. Untuk pola lantai lurus yang horizontal atau artinya menyamping, contohnya pada tari Saman dan tari Indang. Kemudian untuk yang pola diagonal ada pada contohnya pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian yang bentuknya melengkung, kemudian berkembang menjadi lingkaran, antara lain contohnya pada tari Kecak dari Bali. Mari kita praktekkan anak-anak pola lantai pada suatu tari daerah. Kali ini kita akan belajar tentang tari indang. Tari indang atau biasa disebut tari Dindin Badindin adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Tarian ini sebetulnya merupakan sebuah permainan alat musik yang dilakukan secara bersama-sama. Nama indang sendiri berasal dari nama alat musik tepuk yang dimainkan pada tarian ini. Indang atau juga disebut tripai adalah sebuah instrumen yang dimainkan dengan cara ditepuk. Bentuknya seperti rebana tapi berukuran lebih kecil. Pola lantai tari indang kita lihat sekilas dari fotonya. Semua gerakan tari indang akan tampak seperti gerakan tari saman asal Aceh. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih seksama, tari indang cenderung lebih dinamis. Pola lantainya horizontal atau lurus, artinya penari membentuk garis lurus ke samping. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan melihat uraian gerak pada tari indang. Silakan kalian buka buku tema 2-nya pada halaman 55. Pada gerakan pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi klik. Ya, dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Untuk gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai pada bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Jadi kembali pada gerakan yang pertama tadi ya, menumpu. Kemudian gerakan yang ketiga gantian anak-anak. Kalau tadi yang kedua tangan kanan, sekarang tangan kiri. Tangan kiri kemudian memukul lantai bagian badan, depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang. Kemudian memukul lantai pada bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku lagi. Gerakan yang keempat, mengulangi gerakan nomor 2. Dan gerakan yang kelima, mengulangi gerakan nomor 3. Kemudian gerakan yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Jadi agak serong ke kanan ya badannya. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan tadi digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, berganti posisi arah badannya ke arah ke kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri dan bergantian tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan kembali, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Untuk gerakan nomor 8, mengulangi gerakan nomor 6. Gerakan nomor 9 mengikuti gerakan nomor 7. Kemudian kepada gerakan 10, posisi badan ke arah kanan lagi. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, pergelangan juga digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ada 3 macam gerakan. Ya, kalau gerakan yang pertama tadi adalah saat tangan kanan bertumpu pada tangan kiri, kemudian ujung tangan ya kuku dipetikkan begitu ya. Kemudian yang gerakan kedua adalah tangan kanan ke depan, tangan kiri belakang atau sebaliknya sambil ditepuk. Untuk gerakan yang ketiga adalah badan agak serong ke kanan atau ke kiri, kemudian kedua tangan ya diletakkan di pergelangan sambil digerakkan, demikian juga kakinya.
Nah, untuk jelasnya anak-anak, nanti setelah PPT ini akan Ustazah berikan video tentang tari indang. Silahkan kalian nanti memperhatikan dan mencermati gerakan-gerakannya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini untuk mapel muatan SPDP cukup ya. Tugas kalian di rumah adalah memperhatikan dan mempelajari tari indang dari video yang diberikan. Nanti Ustazah berikan ya linknya. Kemudian kalian berlatih gerakan tari indang minimal 3 gerakan tadi ya. Dan yang terakhir mempraktekkan gerakan tari indang 3 gerakan tadi saat video call dengan Ustazah pekan depan. Jadi waktunya 1 pekan anak-anak, waktunya cukup ya, 1 pekan untuk belajar, memperhatikan, kemudian mengikuti gerakan. Baiklah anak-anak, cukup paham ya. Kita bertemu lagi hari Sabtu depan tanggal 5 September tahun 2020. Ya, alhamdulillah. Ini selesai. Tetap semangat BDR. Semangat belajar dari rumah. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kelancaran, kekuatan, dan juga kemudahan hingga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita kembali berangkat ke sekolah bersama-sama. Semangat ya anak-anak ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.